Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 56. POV Author. Lia meringis sambil memegang wajahnya yang barusan dicengkram Hamdan. Rasa kesal memenuhi dadanya. Bagaimana lelaki yang awalnya begitu manis berubah secepat ini. Belum lagi tentang pesta pernikahan yang hanya akan dilaksanakan secara sederhana. Sama sekali Lia tak bisa menerimanya, tetapi apa yang mau dikatakan kalau dia sudah hamil duluan? Kesalahan dia sendiri yang menciptakan, jadi Lia mau tak mau harus bertanggung jawab, apalagi dia sedang mengandung anak yang selama ini diidam-idamkannya. Lia membiarkan Hamdan pergi. Walau rasa kesal yang dirasakannya karena Hamdan mau bertemu Yuni. Untuk apa calon suaminya itu bertemu mantan istrinya? Walaupun sudah berpisah, tetap saja Yuni adalah mantan istri yang bisa saja merebut Hamdan lagi. Bagaimana kalau Hamdan kembali ke Yuni? Apakah Yuni akan kembali ke Hamdan? Kepala Lia rasanya mau pecah memikirkannya. Dia memilih pergi saja dari tempat itu. Setelah membayar, dia pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Lia memilih berbaring. Tubuhnya lemas semua. Dan untungnya hari ini libur, jadi dia tak harus masuk ke kantor dan hanya tiduran saja. Lia, ibu perhatikan, kamu kok tiduran dan bawaannya lemas terus. Kamu juga lebih sering mual-mual, kamu sakit dok, kata ibunya masuk ke kamar. Dia memegang bawa anaknya yang tergeletak lemas di tempat tidur. Lia mencoba bangkit. Wanita 35 tahun itu duduk perlahan dibantu ibunya. Usia Lia lebih tua setahun dari Hamdan, namun karena sering perawatan, wajahnya cantik dan glowing. Itulah yang sering dibanggakan Hamdan dengan memuji Lia dan mengatai Yuni tempo hari dengan sebut-sebutan yang membuat Yuni sakit hati. Sekarang karena hamil, Lia tak melakukan perawatan lagi dan wajahnya juga sudah mulai tumbuh jerawat dan terlihat kusam. Lia nggak apa-apa bu, hanya lelah, kata Lia menatap ibunya merasa bersalah. Karena mau saja dirayu Hamdan, sekarang dia menjadi hamil. Bagaimana rencana pernikahan kamu dengan Hamdan? Kapan dia mau lamaran? Kata ibunya membuat Lia bingung. Apakah harus dijawab jujur atau berbohong kalau Hamdan bahkan tak mau ada lamaran dan hanya menikah di bawah tangan? Jika ingin sah secara negara, maka Lia yang harus mengeluarkan uang untuk biaya pernikahan itu. Bu, Mas Hamdan sepertinya tak mau melamar. Maksudnya apa? Kalian putus? Bukan bu, Mas Hamdan ingin menikah secara siri saja, kata Lia menjelaskan dengan ragu dan takut ibunya kecewa. Loh kenapa? Pernikahan siri itu rugi nak, lagian kalau dia nggak mau mending kamu putusin saja. Masih banyak lelaki yang mau sama kamu, kata sang ibu. Lia menatap kasihan ibunya dan merasa bodoh, dia sudah hamil dan tak mungkin putus dari Hamdan. Maafkan Lia bu, wanita itu memeluk ibunya begitu saja. Sang ibu menjadi bingung dengan tindakan anak perempuannya. Ada apa dengan kamu nak? Tanya ibunya dan Lia sudah menangis sesenggukan. Ibunya menjadi khawatir. Maafkan kesalahan Lia bu, Lia nggak bisa putus dari Mas Hamdan dan nggak bisa menikah dengan mewah karena Lia. Wanita itu sesenggukan dan menghapus air matanya, namun bulir bening itu datang lagi dan lagi. Apa sih maksud kamu nak? Ibu sama sekali nggak paham Lia. Sekarang kamu jelaskan sama ibu apa maksud kamu, kata sang ibu menuntut Lia menjelaskan. Wanita itu sesenggukan dan ibunya semakin bingung. Wanita parubaya itu menguncang-guncang tubuh Lia. Apa yang terjadi Lia? Kenapa kamu membuat ibu semakin bingung saja? Jelaskan sama ibu maksudnya apa dan bagaimana. Ibunya penasaran dan mencecar Lia dengan banyak pertanyaan. Lia hamil bu, kata wanita itu begitu saja. Dia memeluk ibunya dan sang ibu terkaget. Dia melepaskan Lia dari pelukannya. Apa maksud kamu? Hah? Bentak sang ibu dengan amarah sekaligus kecewa. Maafkan Lia bu, tetapi Lia hamil anak Mas Hamdan. Plak, dengan kasar sang ibu menampar Lia, kemudian dia ikut menangis.
Huhuhu, kenapa kamu sebodoh ini, nak? Pasti tetangga akan semakin memandang rendah janda sepertimu. Ibu pikir kamu janda terhormat, tetapi kamu sama sekali tak bisa menjaga dirimu. Maafkan Lia, Bu, maafkan. Kamu minta Hamdan untuk bertanggung jawab secepatnya, paksa ibu ke Lia. Lia masih menangis sesenggukan. Sudah, Bu, tetapi dia mau hanya pernikahan siri saja, dan bila ingin pesta maka Lia harus pakai uang sendiri untuk membiayai pernikahan kami. Bagaimana ini, Bu? Kalau begitu kita harus jumpai keluarganya supaya mau menghargai kamu, nak, kata ibunya. Percuma saja, Bu, keluarga Mas Hamdan sudah bangkrut dan mereka juga nggak punya uang lagi. Mas Hamdan tidak akan setuju, dia tidak akan mau bertanggung jawab bila dipaksa, kata Lia dengan lesu mengingat kebodohan yang dia lakukan. Bagaimana kalau bapakmu tahu, nak? Dia pasti marah sekali. Walau kamu hanya janda tanpa anak, tetapi kamu terhormat dan sekarang kamu sudah mencoreng nama kamu sendiri. Maafkan Lia, Bu, maafkan, kata wanita itu menangis lagi. Dia merasa dilema namun tak ada yang bisa dikerjakannya selain penyesalan. Mbak, ada yang mau bertemu, kata Rita. Siapa? Aku. Hamdan menyelonong saja masuk ke ruangan Yuni. Rita mencibir dan menggeser badannya karena Hamdan sudah masuk saja. Apa yang kau lakukan di sini? Hebat ya, hari Minggu tetapi dirimu masih sibuk bekerja. Kau terlalu giat mencari uang, seharusnya hari ini kau pakai waktu untuk berjalan-jalan dengan anak-anak, bukannya sibuk sendiri seperti ini, kata Hamdan duduk saja dengan manis di kursi depan Yuni. Tidak ada waktu libur buatku, aku sudah terlalu sering liburan dan toko kami hari Minggu yang ramai. Mengapa kamu datang dan sibuk mengurus hari liburku? Ketika masih menikah saja kau tak mau membawaku jalan-jalan. Kau berkata rugi uangnya dan lebih baik aku di rumah saja. Kau juga malu membawaku karena pakaianku jelek dan kulitku kusam tidak seperti kekasih mulia, begitu kan? Kata Yuni dengan cibiran ke Hamdan. Hamdan merasa kesal. Masa lalu terus-terusan yang diulang-ulang Yuni. Dia menyadari kesalahannya di masa lalu. Memang dia pelit dan suka mengatai Yuni yang bukan-bukan. Namun wanita ini juga pintar berakting, bertindak seolah-olah dia miskin. Kau selalu mengulang masa lalu, apa kau tak bosan membicarakannya? Itu hanya masa lalu dan andai kau memberi aku kesempatan untuk bersama, mungkin saja aku bisa berubah. Berubah bagaimana? Berubah untuk mengaturku dan keluargamu juga mengatur diriku. Tidak akan, sergah Yuni kesal. Dia menatap Hamdan serius. Untuk apa kau datang ke sini? Kata Yuni lagi. Mau bertemu Cecil. Mengapa kau menjadikan Cecil sebagai alasanmu, Mas? Seperti keluargamu yang juga datang ke sini hanya mau bertemu Cecil. Tetapi mereka juga punya maksud lain datang ke sini, ucap Yuni dengan tatapan tajam ke Hamdan. Mereka hanya tak sengaja. Oh, dari mana kamu tahu bapak aku menikah lagi? Pergaulanku sekarang luas, bukan istri kampungan seperti dulu lagi. Jadi banyak hal yang aku tahu. Katakan apa tujuan utamamu datang ke sini selain bertemu Cecil? Kata Yuni geram ke Hamdan. Pria itu justru menyeringai. Bila aku katakan mau menjumpaimu karena merindukanmu, apakah kau akan percaya? Rindu? Kamu simpan saja rindu untuk dirimu sendiri, kata Yuni kesal. Aku suka dengan wanita yang justru menolakku seperti kau sekarang ini. Jangan datang ke sini lagi, aku gak mau melihatmu dan aku juga gak mau dekat denganmu. Kau tak bisa lakukan itu, Yun. Bagaimanapun aku adalah ayah dari anak kita. Kalau tak ada aku yang kau hina-hina, maka Cecil pun tak akan ada, kata Hamdan tersenyum sinis ke Yuni. Yuni menghela napas dan mengambil selembar kertas ke Hamdan lalu diserahkannya. Apa ini? Tanya Hamdan dengan dahi mengernyit. Aku sudah prediksi kamu bakal datang dan datang lagi. Ini jadwal kunjunganmu, aku tak mau kau datang ke sini. Bila akan berkunjung lebih baik di luar saja. Berkunjung juga tidak perlu berlama-lama karena kamu selama ini juga tak mau menjaga Cecil. Kamu hanya beralasan mengunjunginya untuk mencari perkara dan bertemu aku. Mengapa kau membuat aturan seperti ini, Yun? Ya agar kau tahu kalau aku tak suka kamu sering datang dan kamu juga harus mentransfer uang nafkah Cecil. Yang pertama jika mau bertemu, kata Yuni menyeringai. Hamdan terdiam dan dia justru menatap sengit Yuni. Mengapa kamu melakukan ini, Yun? Katanya menggebrak meja.
Jangan kasar padaku, kalau tidak aku akan memanggil satpam. Sekarang lebih baik kamu pulang, Mas. Dan kamu baca aturan yang sudah aku buat untukmu. Hamdan memandang tajam Yuni dan dia kembali menyeringai. Baiklah, jika itu maumu, aku akan mengikutinya. Aku akan mengikuti semua mau kamu. Dahi Yuni mengernyit dan tak seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang mengerikan yang ingin Hamdan lakukan? Yuni harus lebih waspada pada Hamdan. Mas, aku mau bertemu kamu. Lia menghubunginya. Hamdan mendekus kesal menerima panggilan itu. Dia merasa bosan dengan Lia. Setelah pulang dari toko Yuni, Hamdan berencana ingin bersenang-senang, namun Lia lagi-lagi mengganggunya. Apalagi? Kami sekeluarga sudah ada di rumah kamu, Mas. Hamdan terdiam, tak mengerti apa maksud wanita itu. Bagaimana maksud kamu? Datang saja ke sini, Mas. Kami mau berbicara padamu, katanya lagi. Hamdan menjadi gusar dan dia segera pulang. Ya baiklah, secergahnya dengan cepat melajukan mobilnya. Apa sebenarnya mau Lia? Hamdan menerka-nerka dan secepatnya dilajukannya kendaraannya. Sambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.